Iya, terima kasih waktunya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam merdeka belajar untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan materi saya untuk di-share, sebelumnya terima kasih waktu yang berharga diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu adalah guru-guru hebat yang punya pengalaman jauh lebih baik daripada saya, tetapi tidak akan ada pembelajaran yang berharga kalau kita tidak berbagi pengalaman dari berbagai juru ya. Ini sampai Papua, sampai Jawa, sampai dengan Kalimantan, itu luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, izin moderator saya diberi waktu berapa menit? Ya, bisa 30 menit. 30 menit lah, Bu. Ya, terima kasih. Karena diberikan waktu 30 menit, mungkin saya langsung saja ya ke pembahasannya. Bapak Ibu, sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, oke. Bapak Ibu, pembelajaran saya kali ini saya hanya berbagi pengalaman mengenai bagaimana pengembangan strategi pembelajaran daring dan luring berbasis culture yang berpusat pada anak. Sebenarnya permasalahan ini berawal daripada hampir tahun 2018 sampai 2021. Kalau 2018 itu sudah mencoba membuat yang berbentuk luring, tetapi karena pandemi 2019 hingga saat ini mau dan tidak mau kita harus membuat strategi pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran daring. Tetapi di sini karena permasalahannya culture itu tidak dijadikan sebagai aset atau strategi pembelajaran dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada umumnya. Hal demikian membuat saya apakah kita perlu untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Sebelum itu saya berawal dari suatu masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi permasalahan yang paling pertama itu kalau pembelajaran daring untuk wilayah Papua ya Bapak Ibu ya, itu kita lihat dulu pertama itu ekonomi menengah ke bawah. Itu yang menjadi permasalahan yang cukup urgensi Bapak Ibu. Jadi ekonomi ke bawah itu menyebabkan apa? 45% peserta didik tidak memiliki HP Android. Dan 55% peserta didik jauh dari pemukiman kota. Kebetulan saya mengajar di SMK hampir 3 tahun, itu rata-rata 90% adalah anak asli Papua. Dan itu mereka tinggal sekitar 1-2 jam perjalanan hingga sampai ke kota. Itu yang menyebabkan ketika terjadinya proses pembelajaran daring itu problema yang paling sulit untuk dihadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah media pembelajaran yang diajarkan oleh guru mereka pada SMP pada umumnya tidak berpusat kepada murid. Sistem pembelajarannya secara konvensional dan metode yang digunakan rata-rata menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, itu yang selalu terjadi. Ketiga adalah media dan strategi yang tidak disesuaikan dengan culture. Kenapa saya bilang tidak disesuaikan dengan culture? Kondisinya adalah bahwa aset wilayah atau aset lingkungan sekitar itu bisa dijadikan sumber belajar. Tetapi pada kenyataannya guru tidak punya inisiatif sehingga pada kenyataannya strategi yang digunakan tetap ada pada ranah tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah orang tua menjadi guru mendadak. Kenapa? Saya katakan demikian. Karena pada masa pandemi orang tua yang rata-rata kalau di siswa saya itu orang tuanya 75%, 65-70% adalah petani yang kesehariannya harus mencari nafkah, menjadi pedagang kaki lima, ada yang berkebun, mau dan tidak mau mereka menjadi guru secara mendadak. Itu yang menjadi hambatannya. Yang ketiga adalah 45% wilayah tidak menjangkau jaringan internet. Itu yang problema masalahnya cukup sangat urgensi ya Bapak Ibu ya. Bayangkan antara kalau tidak salah itu ada biak barat, biak timur, biak utara, sekitar ada 4 lokasi dengan jangkauan internet hilang dan lain sebagainya. Dan itu nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Ini saya cari solusinya dengan menggunakan apa sih biar peserta didik itu bisa belajar dalam kondisi seperti itu. Saya masuk di problema kedua Bapak Ibu. Permasalahan pada hasil belajar. Jadi 65% peserta didik tidak memenuhi KKM. Ini yang jadi permasalahannya karena masa pandemi. SMP kelas 9 dan SMA kelas 10. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sedangkan 60% peserta didik memilih pembelajaran luring. Kenapa? Karena itu keterbatasan ekonomi, mereka tidak memiliki gendet, tidak memiliki HP Android, mau dan tidak mau orang tua harus ada di ranah ini. Nah, itu yang menjadi urgensi permasalahan.
juga seperti itu. Yang ketiga, 45% guru menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik. Kenapa? Karena 20% guru itu usia menuju pensiunan dan 20% guru berada pada zona nyaman. Kenapa saya katakan zona nyaman? Karena rata-rata guru, minta maaf ya kalau di ruang forum ini ada guru PNS, tapi memang kenyataannya di lingkungan saya seperti itu mereka kalau sudah terima sertifikasi, sudah merasa cukup, ya sudah, ngajar aja, yang penting memenuhi persyaratan. Tapi untuk pengembangan dan sebagainya itu rata-rata tidak maksimal. 67% orang tua menjadi pengawas secara mendadak. Kenapa saya katakan menjadi pengawas secara mendadak? 45% orang tua dengan latar belakangnya PNS, mau dan tidak mau, yang kesehariannya hanya kerja dan kerja, mau dan tidak mau mereka harus aktif. Apalagi dengan 22% orang tua yang tidak aktif, mau dan tidak mau juga ikut aktif. Kondisi ini membuat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan harus terjadi. Itulah situasi yang berada di lingkungan sekitar saya, kurang lebih 5 tahun perjalanan saya menghadapi peserta didik. Terus yang selanjutnya kita lihat ya, hasil belajar peserta didik di masa pandemi. Jadi kebetulan saya pegang kelas 8A, 8B, 8C, keperawatan 1, 2, dan kelas 10, terus jurusan PGSD. Jadi Bapak Ibu, kelas 8A, 8B, 8C itu 40%, ini jumlah peserta didik ya, ada yang 27, 22, 30. Jadi rata-rata mereka sebelum saya menyampaikan media ini, itu rata-rata penilaian mereka 85 sampai 75, hanya 40%. Sedangkan 60%-nya itu 65 sampai 10, bahkan ada seperti itu. Dan itu pelaksanaan pembelajarannya daring, dan itu saya laksanakan pada SMP PP Tabia. Setelah saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis pada anak, itu yang berbasis lokalitas itu dia mengalami kenaikan 68%. Terus kelas keperawatan juga demikian, dari 27 siswa, 31 siswa sampai 28 siswa, itu ada pada ranah 45% hanya memperoleh nilai 80 sampai 75, dan 65% itu 65 sampai 10. Itu berada SMK Kesehatan Terpadu, dan ini sekolah satu-satunya yang melakukan pembelajaran secara luring walaupun masa pandemi lagi situasinya lagi besar-besar pada saat itu. Karena kondisi keterbatasan ekonomi dan banyak siswa yang tidak memiliki HP Android. Jurusan PGSD ini mereka 30% aktif, 70% tidak aktif. Tidak aktif ini kenapa? Memiliki HP Android tapi tidak memiliki pulsa data. Nah, itu yang menjadi permasalahan lagi. Dan itu yang saya hadapi. Akhirnya saya coba menggunakan ada namanya strategi pembelajaran Infonsira, informasi siaran radio. Akhirnya kita naik menjadi 55% walaupun tidak banyak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dari permasalahan tersebut ini secara permasalahannya secara daring. Kita lihat permasalahannya secara luring. Maaf ya, pembelajaran luring itu kan kita lihat pertama rendahnya kemandirian peserta didik. Kemandirian peserta didik, bayangkan kalau di tempatnya saya kerja itu cukup kompleks masalahnya sebenarnya. Jadi kalau memiliki siswa 30 siswa di kelas, kalau disuruh ngerjain tugas palingan 7-8 orang yang mengumpulkan. Yang sisa itu tunggu kita teriak lagi berulang-ulang. Itu situasi yang saya hadapi. Terus media dan strategi pembelajaran tidak berpusat pada anak, itu yang sering terjadi dilakukan oleh guru-guru yang ada di tempat saya bekerja. Terus mereka fokus ke anak-anak itu game online. Itu yang menjadi permasalahan yang cukup besar dialami. Terus rendahnya pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini Bapak Ibu jarang dilakukan oleh guru. Kenapa? Kan guru biasanya akan masuk dan bilang, anak-anak siap di tempat, Anda tidak boleh ribut, tidak boleh kerjakan tugas tepat pada waktunya, tetapi mereka lupa bahwa kesepakatan kelas perlu ditandatangani oleh siswa. Kita buat saja satu lembaran kertas, terus buat kesepakatannya, setiap siswa mengumpulkan tugas pada waktunya, silahkan anak-anak tulis nama dan tanda tangan, terus lalu ditempel di depan kelas. Dan itu akan menjadi ingatan bagi mereka, dan itu jarang dilakukan. Nah, terus yang kedua, peserta didik tidak keluar dari zona nyaman. Jadi peserta didik ini tidak keluar dari zona nyaman itu sebenarnya kita kembali lagi kepada guru yang mereka sering menggunakan metode tidak konvensional itu. Jadi dari satu semester full itu susah kita melihat perubahan itu. Rendahnya pembiasaan budaya positif. Nah, ini yang terjadi masa pandemi. Karena sebelum pandemi susah untuk melaksanakan namanya pembiasaan budaya positif, akan berakibat sampai pandemi
Padahal kan kita pakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak, itu suatu kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang harus dilakukan. Tetapi pada masa luring itu juga mereka kurang datang tepat waktu ke sekolah, kemandiriannya tidak muncul, tanggung jawabnya tidak muncul, membuat pembiasaan itu terjadi. Akhirnya kita dihadapkan pada situasi pandemi, mereka sulit mengaplikasikan itu. Yang selanjutnya adalah rendah penggunaan aset sekolah sebagai sumber belajar. Guru-guru pada umumnya di lokasi saya, mereka selalu bilang ketika kita membuat strategi dan media, kita butuh finansial yang banyak, kita butuh sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Padahal tidak harus juga. Misalnya, kalau yang pengalaman saya itu kita buat namanya komunitas praktisi sekolah. Jadi komunitas praktisi sekolah itu misalnya mereka membangun sebuah lingkungan sekolah yang ada lahan kosong, dibangun apotek hidup, dijadikan sebuah komunitas yang dinamakan dengan komunitas gempa, generasi pencinta alam, ya sudah dijadikan sebagai strategi dan media pembelajaran. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Terus dukungan orang tua dalam memberi dorongan itu cukup minim sekali. Jadi kalau rata-rata satu sekolah dengan 75% orang tua yang petani, itu dorongannya paling lemah sekali. Kenapa? Karena mereka selalu memikirkan bagaimana menghasilkan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mereka mau fokus terhadap dorongan dan motivasi anak dalam belajar itu sangat maksimal. Itu yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Kalau mungkin di Bapak Ibu berbeda lagi. Nanti kita coba sharing di sini Bapak Ibu. Ya, itu permasalahan berikutnya. Permasalahan ketiga adalah pertanyaannya adalah apakah perlu melakukan pengembangan strategi pembelajaran berbasis kalter? Apakah strategi pembelajaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang pembelajaran kalter, perlu kita lihat ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa proses pembelajaran daring itu kan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi yang merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu sumber belajar dan memperhatikan sumber belajar dan berciri khas interaksi pembelajaran atau engagement lintas waktu. Itu yang paling diperhatikan dalam proses pembelajaran daring. Yang kedua itu strategi pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka dengan peserta didik. Yaitu hasil penelitian Kartini, Rusman, dan kawan-kawannya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Terus kita kembali ke yang disebut dengan apa sih pembelajaran berbasis kalter itu? Kalau hasil penelitiannya Sumayana, dia mengatakan bahwa pengembangan kearifan lokal dalam hal ini bercerita rakyat untuk dapat dijadikan sebagai sumber belajar, sumber materi pembelajaran sastra, sehingga cerita rakyat dapat dijadikan alternatif sumber bahan ajar oleh guru pada saat melakukan proses pembelajaran. Saya melatar belakangi dari hasil penelitian beliau berdasarkan situasi dan kondisi lapangan yang saya hadapi. Akhirnya saya coba merancang sebuah pembelajaran yang dinamakan dengan kebetulan ada anak bimbing saya juga, kita sama-sama di guru penggerak, kita mencoba mengembangkan. Saya arahkan beliau untuk pengembangan strategi budaya barapen atau bakar batu dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu budaya yang cukup terkenal di tanah Papua, yang ini sebagai bagian daripada memunculkan tali silaturahmi, ada pesta perkawinan, menyambut orang yang baru datang injak tanah Papua, itu tradisi ini dilakukan. Jadi kita kenapa integrasikan dalam pembelajaran, ini sangat cocok dengan materi pembelajaran yang ada di kewarganegaraan, yaitu gotong royong. Jadi kita meningkatkan nilai-nilai gotong royong dalam pembelajaran melalui ini, strategi budaya barapen ini. Tahap pertama itu, semua jenis makanan dibungkus dan dimasukkan dalam kolam, dan itu harus ada kerjasama kolaborasi antara orang tua, antara peserta didik, antara lingkungan sekitar, guru, itu harus kerjasama. Kita tidak bisa. Dan ini walaupun harusnya pada masa paling tidak cocok masa pandemi, tapi bisa dilaksanakan pada masa luring. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kalau kita diarahkan ke pandemi, mereka melakukan aktivitas itu dan divideokan dan nanti akan dijelaskan pada saat penjelasan PPT ditayangkan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Tahap 2 itu setelah dibakar dan hasilnya diangkat dan dia disiap untuk disajikan. Ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu, semua makanan itu dibungkus, dimasukkan di dalam kolam, ditutup dengan batu lalu dibakar. Semua makanan itu campur semua, mau ikan, mau singkong, mau petatas dan lain sebagainya. Ayam juga akan dibakar
sampai di dalam situ, dan itu tradisi itu cukup baik sekali. Nah, terus yang ketiga, tahap ketiga itu hasil bakar secara bersama dinikmati oleh warga sekolah. Kenapa ini perlu dimunculkan dalam pengembangan strategi ini? Karena rata-rata anak Papua itu paling senang dengan namanya seni. Mereka kalau kita integrasikan pembelajaran dalam seni, itu minat dan motivasi mereka cukup tinggi sekali. Nah, itu yang membuat saya perlu, dan kebetulan teman saya, anak bimbing saya, Ibu Rahel, kita mencoba untuk mengembangkan strategi pembelajaran ini. Pertanyaan yang kedua, pembahasan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis budaya Barapen menumbuhkan nilai kolaborasi, gotong royong, serta menguatkan solidaritas dan keberagaman. Ini Bapak Ibu, jadi sebelum dibakar itu ada tarian dulu. Jadi mereka menari, terus setelah itu kita mempersilahkan bakar, mereka bakar, setelah bakar itu dikumpulkan seperti ini, setelah itu baru kita makan secara bersama. Kebetulan saya juga waktu itu ada bersama dengan mereka, dan itu prosesnya kita jalan secara bersama-sama. Itu yang selanjutnya, yang ketiga, apa sih Barapen itu? Kan pertanyaannya pasti. Jadi Barapen itu memiliki arti bakar batu ya Bapak Ibu. Semua warga desa bahu-membahu mencari bebatuan, mengetahui keunikan budaya Papua. Pesta bakar batu mempunyai makna tradisi, mewujudkan ritual tradisional, terus bentuk ucapan syukur, melimpah pernikahan. Jadi ini intinya adalah acara ini dilakukan untuk berucap syukur pada kegiatan yang menimbulkan keakraban, menimbulkan sifat kegotong royongan, menimbulkan silaturahmi yang kokoh. Itu mereka melakukan upacara atau tradisi ini. Tahapannya apa sih dalam pembelajaran itu Bapak Ibu? Kalau saya coba merancangnya itu, tahapan awal kelompok terdiri dari 3 kelompok besar. Masing-masing menyediakan makanan sesuai kebutuhan. Jadi mereka bawa itu sesuai kemampuan mereka, itu tidak dibatasi. Terus masing-masing menyediakan makanan sesuai kebutuhan, melibatkan orang tua dalam proses pelaksanaan. Kenapa harus melibatkan orang tua? Karena untuk mereka menumpukan batu itu, kalau dilakukan oleh anak itu agaknya sulit sekali Bapak Ibu. Karena ini kan kita bakar batu, terus batu itu nanti kena makanan, baru dia masak. Nah, itu yang kita membutuhkan tenaga orang tua, akhirnya perlu ada kolaborasi. Setelah itu saling menyapa saat bertemu. Jadi ketika mereka saling berkelompok untuk mengumpulkan makanan itu, kalau ketika temu teman tidak bisa kalau tidak menyapa. Hai, asu, kalau bahasa biaknya bilang kasumasa, salam bahagia, itu mereka membiasakan hal-hal itu yang tahap intinya juga seperti ini, presentasi proposal, pelaksanaan pada tiap kelompok, memberi saran dan tanggapan, menunjukkan hasil kerja melalui laporan, masing-masing kelompok menganalisis nilai gotong royong dalam pelaksanaan prosesnya. Tahap akhirnya itu mereka diberikan kesempatan mendemonstrasikan hasil analisis kelompok, memberikan masukan dan saran. Salah satu peserta didik menyimpulkan dan guru melakukan tes secara lisan. Nilai yang ditanamkan dalam pelaksanaan ini apa sih? Ada kerjasama, ada mandiri, ada tanggung jawab, dan solidaritas. Itu yang disebut dengan gotong royong. Ya Bapak Ibu, untuk itu yang pada tahap yang disebut dengan Barapen. Ada juga, kalau daring itu ini. Jadi kalau di tempatnya, ini Pak Irbian, kebetulan kami sama-sama membuat rancangan ini. Beliau kita mengembangkan diri peserta didik yang nama jurnalistik berbasis podcast pada pembelajaran daring. Jadi anak-anak itu guru lagi tidak punya peran. Jadi anak-anak yang menyampaikan materi. Jadi pertama beliau harus menyampaikan mereka harus melakukan apa. Kita mengikuti mereka untuk praktek mencoba untuk sebelum mereka masuk di Pro 2 untuk podcast itu. Dan ini yang sudah kita rancang kurang lebih 9 bulan perencanaan pembelajaran berbasis podcast ini. Jadi mereka dilatih dulu karena rata-rata mereka punya kepercayaan dirinya tidak maksimal, Bapak Ibu. Mereka kategorinya masih malu, dan pada saat mereka menyiar kita nggak boleh lihat, kita harus sembunyi. Kadang-kadang mereka tidak mau, percaya dirinya itu akan menurun. Itu anak-anak di lingkungan tempatnya kami. Itu untuk pengembangan jurnalistik berbasis podcast. Nanti Bapak Ibu kita nanti bisa lebih banyak sharing saja ya Bapak Ibu ya, karena waktunya 30 menit. Saya kalau mau menjelaskan secara detail nanti waktunya akan habis. Selanjutnya Bapak Ibu, ada strategi pembelajaran kearifan lokal dalam memanfaatkan tanaman obat tradisional. Jadi Bapak Ibu kalau di Biak itu ada yang dinamakan tanaman daun sampare, ada yang dinamakan daun jarak. Kalau daun jarak saya rasa Bapak Ibu banyak yang tahu ya. Terus buah merah. Ini adalah tanaman-tanaman tradisional yang dijadikan sebagai pencegah penyakit malaria,
mengobati perut kembung, menurunkan panas, mencegah kanker, diabetes, dan tekanan darah tinggi, HIV. Dan ini biasanya pembelajarannya itu pada pembelajaran biologi. Jadi kebetulan saya mendampingi juga guru saya, jadi kita mencoba untuk mendesain ini. Tapi awal pertama itu mereka harus dulu, mereka pergi melakukan wawancara dengan sumber mengetahui tentang fungsi obat tersebut. Jadi mereka wawancara, setelah wawancara, mereka mulai ambil obat itu dan diolah. Ada ini untuk direbus, ini juga direbus ya kalau buah merah. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut Pandanus cornudeus. Nah itu buah merah ya. Buah merah ini direbus untuk menurunkan diabetes. Kebetulan saya pernah minum juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau agak muda itu dia agak sepat, agak lengket gitu. Ya itu nanti kalau Bapak Ibu ingin bagaimana tahapan pembelajarannya nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya strategi pembelajaran aset wilayah berbasis entrepreneur muda. Jadi ini adalah anak-anak biak asli Papua yang kita mencoba mengarahkan mereka bagaimana mereka memunculkan entrepreneur muda dalam masa pandemi. Jadi kita tahap awal itu kita coba memberikan modal sekitar 20.000. Anak-anak bagaimana modal 20.000 itu akan berkembang jadi 40 sampai 50.000. Mereka melakukan proses ini dan sangat menyenangkan sekali dalam proses pembelajaran. Karena anak pada rata-rata itu kalau knowledge itu agak minim ya Bapak Ibu ya. Minta maaf bukan tidak bisa sama sekali. Kalau knowledge itu mereka 60% aja bisa knowledge. Bahkan ada yang 50%, bahkan 45%. Sedangkan kalau praktik, itu mereka nilainya tinggi sekali kalau praktik. Jadi kita mendesain itu untuk pada pandemi itu. Setelah tahap pertama mereka kemandirian itu muncul, tanggung jawab, mereka berinteraksi. Kedua itu mereka belajar bagaimana interaksi. Memunculkan jiwa marketing itu mereka munculkan supaya menjadi pembiasaan-pembiasaan yang kedepannya itu bisa diaplikasikan dalam hidup. Yang ketiga, saking mereka terlalu semangatnya, akhirnya lingkungan sekolah ini terjadi di SMP YPK 1 Bapak Ibu. Mereka coba membuka lahan untuk apa? Mereka bilang mereka mau buat apotek hidup dan itu lagi dalam proses Bapak Ibu. Nah itu yang disebut dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, karena yang tadi nilai di SMP YPK menurun, saya mulai berpikir pas itu lagi panen-panennya bola kaki ya Bapak Ibu yang kemarin itu ya. Saya pikirnya begini, anak-anak ini bagaimana mau dibuat biar mereka meningkat pembelajaran. Saya namakan strategi pembelajaran CR7, itu Cristiano Ronaldo dengan punggung nomor 7. Saya coba buat dulu, ini masuk tidak sih Bapak Ibu ke mereka. Ternyata alhamdulillah maksimal pembelajarannya. Jadi ini tahapan awalnya, ceritakan peristiwa perkembangan Bapak Ibu, tahapan inti sampai di akhir. Saya tidak perlu nanti kalau ada yang bertanya saya bisa jelaskan lagi. Bagaimana saya mendesainnya? Saya pakai Google Meet. Ya mau dan tidak mau saya harus buat begini Bapak Ibu. Saya kebetulan ini kalau di PKN ada namanya materi tentang asas-asas kewarganegaraan. Kalau asas kewarganegaraan kan Undang-Undang nomor 28 itu kan ini misalnya dia kewarganegaraan Polandia, terus bagaimana dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, dia harus tinggal 5 sampai 10 tahun di Indonesia misalkan ya. Saya kasih contoh seperti itu. Kenapa saya tampilkan gini? Karena di dalam kelas saya hampir 75% adalah peserta didiknya laki-laki. Nah, dan situasi itu bola itu mereka datang ke sekolah terlambat terus. Kebetulan waktu itu kita luring dan daring ya, kita mix pada saat itu. Nah, jadi saya mencoba anak-anak kalau kepala Kristen itu yang diingat itu citizenship atau kewarganegaraan. Terus saya arahkan mereka seperti itu Bapak Ibu. Kalau bajunya Kristen itu ingat ya, undang-undang tentang IOSOL itu undang-undang nomor 3 tahun 1946. Saya arahkan mereka seperti itu. Sampai di bolanya itu ingatan, bola itu ya berkaitan dengan citizenship atau Staatsbürger, itu diingat ya anak-anak. Jadi setelah pelajaran ini saya coba aplikasikan, kita bertemu kembali dan saya melakukan evaluasi, ternyata meningkat. Yang mereka ingat adalah pos kakinya Christian itu pas pasal 28 Undang-Undang 45. Itu saya coba karena situasi lingkungan yang membuat saya mau dan tidak mau saya harus menerapkan strategi pembelajaran walaupun kelihatannya aduh kayaknya lucu-lucu sekali juga ini pembelajarannya, tapi situasi yang membuat saya mau dan tidak mau saya harus merancang itu Bapak Ibu. Itu yang saya bagikan. Yang ketiga ini pembelajaran luring ya. Ini sebenarnya saya sudah kembangkan dari 2018 ya Bapak Ibu ya. PHPD itu strategi pembelajaran pujian, strategi pembelajaran cinta dan kasih sayang, strategi kartu pintar, dan strategi pembelajaran informasi siaran radio. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mencoba membuat strategi ini?
Karena anak-anak itu pada umumnya mereka suka sekali dipuji. Saya nggak tahu anak di tempat lain, tapi di lingkungan saya seperti itu. Kalau mereka mengerjakan sesuatu dan saya bilang, wow, ini bagus sekali, itu semangatnya muncul. Mereka paling suka dengan situasi seperti itu. Terus yang kedua, kalau harga diri itu kadang saya mempraktekkan nih Bapak Ibu ya. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas itu hampir 1 semester penuh, 2 semester itu saya melakukan itu, keberhasilannya itu ketika mereka tidak mengerjakan tugas, saya kasih berdiri di depan kelas, jejer dari kelas 10 sampai kelas 12, lalu depan punggungnya saya berikan nama, saya adalah siswa yang kurang peka terhadap tugas. Di belakangnya juga saya minta maaf saya tidak mengerjakan tugas. Itu saya tempel di punggung depan baju dan di belakang baju saya kasih berdiri lurus sepanjang jalan. Dan apa yang mereka katakan kepada saya, Ibu, kami lebih baik memilih dipukul daripada dikasih berdiri seperti begitu. Itulah keadaan anak di sana seperti itu. Akhirnya saya namakan dengan strategi pembelajaran pujian dan harga diri. Strategi pembelajaran cinta dan kasih sayang. Anak-anak pada dasarnya juga tidak suka kekerasan sih Bapak Ibu. Bukan saja, padahal kenyataannya anak Papua itu keras pada umumnya. Tetapi sehebat-hebatnya anak, mereka tetap akan kembali kepada kodrat alam yang disebut dengan kayak Haja Dewantara, bahwa anak itu pada dasarnya kodrat disesuaikan dengan kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Jadi strategi pembelajaran ini saya coba munculkan. Ya alhamdulillah tidak banyak mencapai maksimalnya, tapi setidaknya 75% itu hasil belajarnya meningkat. Terus ada kartu ini kartu pintar ya Bapak Ibu ya. Kartu pintar itu saya buatkan, itu hanya diberikan kepada peserta didik yang terlambat masuk jam sekolah. Jadi misalnya sekolahnya pukul 7.30, mereka datang jam 8 lebih, itu sebelum masuk ruang pintu gerbang sekolah, itu sudah kami bagikan kartu itu untuk meningkatkan knowledge-nya. Ini silakan dipegang lalu dibaca-baca pada saat jam pulang sekolah, setidaknya kamu sudah bisa memahami isi daripada itu. Itu yang kami terapkan seperti itu. Yang terakhir itu adalah imponsira. Imponsira ini Bapak Ibu, saya melakukan ini sebelum ada pandemi. Jadi 2018 itu sudah dilakukan karena apa? Mahasiswa saya hampir 65% ketika disuruh mengerjakan tugas, Ibu kita tidak punya akses internet. Karena di daerah mereka hanya bisa dijangkau itu radio. Jadi imponsira itu strategi pembelajaran informasi siaran radio. Dan itu dia modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sekolah yang saya kunjungi 2018, jauh dari perkotaan. Kita harus naik motor itu sekitar 1 jam lebih. Saya sampai di sini kondisinya seperti ini. Ini saya kedua, ini tahun 2018 ke sana, ini 2019-2020 sudah seperti ini. Jadi harapannya itu mereka tahap awal mereka mendengar radio. Kenapa didengarkan jam 8 pagi? Karena pada umumnya radio itu disiarkan di biak itu jam 8 pagi sama sore. Agak tengah hari itu nggak ada. Jadi jam-jam itu yang saya coba menggunakan untuk memaksimalkan pembelajaran mereka. Setelah itu saya menyuruh mereka untuk mencatat hasil diskusi sesuai topik pada hari itu. Kita kembali ke kelas, mereka presentasikan diskusi itu dengan kelompok memberikan tanggapan, dan akhirnya siswa menyimpulkan dengan melakukan tes kisah. Izin moderator, saya sudah 30 menit. Baik Ibu. Ya, itu mungkin saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin saya agak cepat, mohon dimaklumi, minta maaf ya. Jadi saya kejaran dengan waktu, yaitu mungkin yang bisa saya bagikan dengan Bapak Ibu hari ini. Terima kasih, salam bahagia, merdeka belajar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama Bu Fatma, terima kasih banyak, ilmunya hebat sekali.